Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan rahmat dan nikmatnya itu jualah kita telah dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, sama-sama datang menuju ke rumah Allah ini dalam rangka berubudiyah, yakninya menjalankan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam tak lupa dan tak bosannya kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan bagi kita semua selaku umat muslim. Mengawali khutbah pada Jumat kali ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib sendiri, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian kata menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Adapun topik khutbah Jumat kali ini, peranan keluarga dalam pembentukan generasi muda yang unggul, yang berakhlak mulia. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Keluarga merupakan tahap awal pembentukan moral dan pembinaan karakter manusia, di mana seorang kepala keluarga, yaitu bapa, wajib mendidik putra-putrinya ke jalan yang benar, menanamkan nilai akidah dan nilai positif kepada anaknya, sehingga menjadikan seorang anak itu menjadi anak yang soleh dan ia dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sebagaimana yang dikisahkan sosok Luqman, menanamkan nilai akidah dan nilai positif kepada anaknya, dan kisahnya pun diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran sesuai namanya, Quran surah Luqman, yang sebelumnya telah khatib bacakan di awal khutbah tadi.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya, aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia itu berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Quran Surah Luqman, surat yang ke-31 ayat 17. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Masa muda adalah masa-masa di mana seseorang itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Pemuda itu memiliki kekuatan apabila mereka mau bersatu, memiliki kekuatan apabila mereka mau tampil di depan umum. Makanya seorang pujangga Mesir, Syekh Mustafa Al-Hulayani, ia pernah mengatakan dalam syairnya yang beliau ungkapkan dalam kitab tafsirnya yang berjudul Idatun Nashin. Beliau berkata, "Inna fi yadi syubbani amral ummati wa fi aqdamiha hayataha." Sesungguhnya di tangan-tangan pemuda itu terdapat urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Artinya apa, kaum muslimin? Bahwa pemuda itu memiliki peran. Pemuda itu memiliki suatu tanggung jawab yang kemudian menentukan akan seperti apa nasib sebuah bangsa itu. Kalaulah pemudanya adalah pemuda-pemuda yang beriman, pemuda-pemuda yang berani, pemuda-pemuda yang memiliki akhlakul karimah yang baik, maka otomatis sebuah negara itu akan menjadi negara yang maju, negara yang sejahtera. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian kita kaitkan dengan akhlak generasi muda saat ini. Jelas kita merasa malu dan pilu. Kita harus akui, generasi muda saat ini berada di titik terendah. Bagaimana hancurnya moral generasi muda. Seakan-akan tidak ada satupun keburukan, tidak ada satupun kejahatan yang tidak dilakukan oleh generasi muda saat ini. Sehingga banyak kita jumpai di luar sana pemuda-pemuda yang mabuk-mabukan, urak-urakan, pemuda-pemuda yang tidak tahu akan kemana arah tujuan hidupnya. Artinya apa? Bahwa inilah generasi muda saat ini, suka tidak suka, kita harus akui itu. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kalaulah ditanya, siapa yang paling bertanggung jawab atas hal ini semua? Maka jawabannya adalah keluarga. Kenapa keluarga? Kenapa orang tua yang dinomorsatukan? Kenapa orang tua yang bertanggung jawab paling besar atas hal ini semua? Karena tak lain dan tak bukan, yang memilihkan teman, yang memilihkan lingkungan, orang tua juga. Ketika sang anak itu lahir, keluar dari rahim ibunya, diangkat oleh dokter dan lain sebagainya, ia tidak langsung ketemu dengan teman-temannya. Ia tidak langsung berbaur dengan lingkungannya. Ia tumbuh dengan orang tuanya bertahun-tahun, sampai kemudian pada usia sekolah, orang tuanya itulah yang akan menentukan akan dikemanakan anak ini. Apakah akan dimasukkan ke sekolah-sekolah yang bagus atau sekolah-sekolah yang keras dan lain sebagainya, itu tergantung orang tuanya. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fi yadi syubbani amral ummati kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi." Setiap anak yang dilahirkan dilahirkan dalam keadaan fitrah, dilahirkan dalam keadaan baik.
maka orang tuanya itulah yang akan membentuk sang anak. Apakah akan menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah rahimakumullah. Artinya apa kaum muslimin? Bahwa tidak ada anak yang buruk sebenarnya. Tidak ada anak yang nakal. Tidak ada anak yang memiliki akhlak yang buruk. Semuanya kembali kepada orang tua. Orang tuanya itulah yang akan menjadikan anak itu seperti apa. Makanya kalau kita ibaratkan sebuah anak itu adalah seperti kertas putih, di mana orang tuanya itulah yang akan menuliskan atau yang akan mencatatkan di kertas putih itu, dan ia boleh memilih akan menulis apa di kertas putih tersebut. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Profesor Dr. Nasaruddin Umar, ia pernah mengatakan, di dalam Islam, di dalam Al-Quran, tidak banyak ayat yang menjelaskan bagaimana menjadi negara yang maju. Tidak banyak ayat yang menjelaskan bagaimana menjadi masyarakat yang ideal, menjadi masyarakat yang sejahtera. Tidaklah banyak. Tetapi yang banyak itu adalah bagaimana membentuk keluarga yang ideal, membentuk keluarga yang taat kepada Allah, membentuk keluarga yang betul-betul ada cinta kasih sayang di dalamnya. Mengapa seakan-akan bahasa Al-Quran ingin menyampaikan kepada kita, bagaimana mungkin akan terbentuknya negara yang maju? Bagaimana mungkin akan terciptanya masyarakat yang ideal kalaulah keluarganya saja adalah keluarga-keluarga yang broken, keluarga-keluarga yang berantakan, keluarga-keluarga yang tidak ada pendidikan agama di dalamnya? Maka dari sinilah kita menjadi tahu kenapa peran keluarga itu sangat penting di dalam membentuk akhlak generasi muda yang unggul, yang berkarakter mulia. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam ayat yang telah khatib bacakan di awal khutbah tadi, ada 3 pelajaran yang dapat kita ambil dari sana. Yang pertama, wa'mur ahlaka bis-shalah. Serulah pemuda kita untuk melaksanakan salat. Karena kaum muslimin, ketika pemuda sudah giat untuk melaksanakan salat, sudah gemar dia untuk melaksanakan salat, ia akan terhindar dari amar ma'ruf nahi munkar. Ia akan terhindar dari perkara yang mungkar. Kemudian yang kedua, ketika ia sudah memegang itu, maka ia akan mengajak teman-temannya, kerabatnya untuk menyeru kepada kebaikan. Dan kemudian yang ketiga, ia akan senantiasa bersabar ketika ditimpa suatu ujian. Misalkan seorang pemuda ini yang berdakwah kepada orang lain, kemudian orang lain itu tidak menerimanya, maka ia akan senantiasa bersabar dan terus-menerus ia sampaikan siaran-siaran kebaikan kepada orang lain, sehingga kita semua bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kaum muslimin, mari sama-sama kita giatkan, kita ajak anak-anak muda kita untuk senantiasa menyeru kepada kebaikan, sehingga masyarakat kita, negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikianlah khutbah singkat ini disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bagi khatib yang menyampaikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya khadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadli wa atikum wa la dzikrullahi akbar.